Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa la nakfuruhu wa nu'adi man yakfuruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, ya, bersyukur pada Allah malam hari ini dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dengan limpahan rahmatnya Allah mudahkan langkah kita dan Allah condongkan hati kita semuanya untuk bisa duduk, ya, sudah sholat isya berjamaah. Alhamdulillah, ya, Allah memilih, ya, kita semuanya, ya, selain kita memperhatikan silaturahim, ya, alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk bisa duduk, ya, serta mempelajari Al-Quran, ya. Semoga Al-Quran atau ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa membawa keberkahan dan kebaikan untuk kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Semoga, ya Allah, jadikan Al-Quran yang kita baca, Quran yang kita pelajari dari setiap hurufnya, setiap kalimatnya, setiap ayatnya, setiap juz, bahkan setiap surat, ya, jadi syafaat untuk kita semuanya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang masuk ayat ke-75, ya. Pembahasan tentang sapi betina sudah selesai, ya. Tapi sebetulnya masih berkaitan, ya. Kita baca ayatnya, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Baik, kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi jika kita hubungkan dengan ayat sebelumnya, ketika orang-orang dari Bani Israel ya mengingkari apa yang telah Allah perlihatkan kepada mereka, itu berupa Allah hidupkan orang yang mati ya, masih mengingkari, harus bagaimana lagi caranya gitu ya. Sehingga kata Allah, afatatma'una, A-nya apa? Apakah. Fa-nya apa? Maka. Jadi terjemahnya apanya dulu? Makanya dulu. Ya, coba. Karena huruf hamzah ya, ini namanya hamzah istifham ya. Hamzah apa namanya? Ya. Satu huruf yang berfungsi untuk ya kalimat tanya ya, sebagai kalimat pertanyaan, untuk bertanya apakah ya, mengapa boleh ya, mengapakah maka ya, mengapa. Sehingga ya huruf fa maka gitu ya, itu kira-kira kalau kita sebutkan maka ada hubungan dengan ayat sebelumnya tidak? Ada ya, maka biasanya ada. Biasanya. Oh, iya. Dan memang ada hubungannya gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab nanti ada namanya huruf ataf ya. Jadi bisa sebagai kata penghubung dengan ayat sebelumnya ya, huruf ataf. Kalau kemarin yang ditanyakan oleh Pak Pugoh itu ya, kata sambung gitu. Ada kata sambung, ada kata konjungsi ya, apa namanya, kata penghubung dengan ayat sebelumnya ya, kalimat sebelumnya. Jadi kalau terjemahnya apanya dulu? Maka gitu ya, maka apakah, nah, gitu ya, maka apakah toma'a ya toma'u ya, toma bahasa Arab, bahasa Indonesianya tamak. Apa tamak itu? Bagus ya. Ya maksudnya ini sangat ingin ya, makanya di sini menginginkan. Toma ya, kalau dalam bahasa Arab itu ingin itu banyak. Ada aroda yuridu ya, termasuk tama'a ya tama'u ya. Tama ya tatma'una, kalian menginginkan, sangat ingin gitu ya. Ingin yang sangat, seperti orang yang serakah gitu kan, sangat pengen banget lah gitu ya. Ingin banget. Ya. Jadi tatma'una, kalian menginginkan. Apa tatma'una? Kalian menginginkan ya. Afatatma'una, maka apakah kalian menginginkan gitu. Bahwa bisa untuk ya. Bisa bahwa bisa untuk. Yu'minu, asalnya yu'minuna, ketemuan jadi dibuang ya nunnya ya. Tetap artinya apa yu'minu artinya? Mereka beriman ya. An yu'minu, bahwa atau agar atau untuk, yu'minu mereka beriman. Lakum, kepada, bagi atau kepada kalian. Maksudnya ini kan mereka. Bahas lagi. Merekanya siapa? Iya. Ya, sudah diperlihatkan seperti itu. Apakah masih menginginkan mereka itu beriman gitu ya. Jadi ada hubungannya berarti dengan ayat sebelumnya ya. Coba diulang ya. Afatatma'una, maka apakah kalian menginginkan? Kalian menginginkan bahwa ya, bahwa atau untuk yu'minu mereka beriman, lakum
bagi kalian. Ya, boleh bagi, boleh kepada. Wa qad, ini sudah hitam apa wa qad? Wa dan qad, sungguh, ya. Qad ini kalau dalam susunan dalam ilmu disebut dengan tahqiq untuk memperkuat kata kerja, ya. Makanya setiap ada qad sesudahnya itu pasti kata kerja. Qad aflahal mu'minun, qad aflaha ma zakkaha, qad khaba man dassaha, qad kana. Berarti kana ini kata kerja juga sama, ya. Dan qad apa? Qad sungguh, kana adalah, ya. Sudah telah ada, dulu sudah ada gitu, ya. Adalah farikun. Nah, ini kosakata baru farik. Kalau farik mungkin farikun masih jarang belum terlalu lumrah, ya. Tapi kalau firqah, pernah dengar kata firqah? Golongan, ya. Maka farik ini sama. Farikun artinya segolongan. Ya, itu turunannya firqah sama itu. Ya, firqah, ya. Farikun. Apa farikun artinya? Segolongan. Ya, minhum dari mereka. Yasma'una. Kosakata baru, perhatikan. Sami'a yasma'u artinya mendengar. Berarti yasma'una artinya mereka mendengar. Kalau saya mendengar apa, Pak? Asma'u. Kami mendengar. Nas. Kamu. Kalian. Ma'una. Ya. Sami'a, kata kerja lampaunya sami'a. Sami'allahu, kan? Liman hamidahu, ya. Sami'a, Allah telah mendengar siapa saja yang telah memujinya, ya. Sami'allahu, ya. Mungkin lain waktu boleh kita bedah tuh baca-bacaan sholat, terjemahkan, ya. Supaya ya Pak Ji, ya. Secepatnya, waduh, cepat. Kalau misalnya umurnya nggak ada, khawatir kalau kita pada perbaiki. Minggu depan. Boleh tuh. Jauh Ustaz yang berarti. Hah? Udah dapat janji. Ya, insyaallah, ya, mudah-mudahan dikasih umur panjang lah, pasti kasih sehat. Biar sholat berapa tahun, Pak? Sholat, Pak? Udah berapa tahun sholat? Tahu. Udah puluhan tahun. Ya, masih orang berruah pasing dibaca kok, ya. Masya Allah. Ya, jadi supaya inilah, ya. Kita lanjut dulu, ya. Yasmauna, apa yasmauna? Mereka mendengar. Kalam Allah, kalam ini jamak dari apa? Kemarin itu kalau kita belajar al-kalamu huwal apa Puguh? Kalam, jamak dari kalimat. Jadi kalau dalam bahasa Arab, Pak, kalimat itu satu. Ya, kalau jamaknya kalamun. Nah, kalau kita kalimat banyak, ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab kalimat itu kata dalam bahasa Indonesia. Jangan ketukar, ya. Ada kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Jamaknya namanya kalam. Nah, ya. Jadi kata, ya, kata bahasa Arabnya kalimat. Jadi kalau saya bilang kalimat itu maksudnya kata. Ya, jadi kalau saya nanti sering bilang kalimat, itu maksudnya kata, ya. Jadi dalam bahasa Arabnya kalimat, gitu, ya. Kalam ini firman gitu, ya. Kalau bahasakan, karena di sini dihubungkan dengan Allah, ya. Berarti kalam Allah artinya firman Allah, gitu, ya. Coba diulang, ya. Afatatma'una. Maka apakah kalian menginginkan? Maka apakah kalian menginginkan bahwa yu'minu mereka beriman lakum bagi kalian, ya. Boleh bagi, boleh kepada, ya. Maknanya fleksibel, silahkan pilih. Waqad dan sungguh. Nah, nanti kalau dikembangkan lagi, Pak, wow ini bisa artinya padahal. Kalau dikembangkan lagi tuh namanya waw hal, bisa artinya padahal atau sedangkan.
Ya, itu bisa namanya waw hal. Jadi tidak mutlak waw itu artinya dan. Ya. Dan ya atau padahal boleh ya. Jadi enggak, waw ini waw padahal wa ya ketika fungsinya untuk menjelaskan keadaan. Ya, padahal bahasa Arab ini termasuk wa saja. Jadi selain artinya dan itu bisa artinya padahal. Ya. Waduh, menunya apa nih? Ya, atau kalau mau lebih simpelnya dan aja. Cuma ini untuk tambahan referensi kosakata ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau di kamus bakunya dan saja. Dan boleh nanti kasih garis miring padahal. Jadi nanti gini Pak, kalau saya sebutkan waw hal, boleh nanti diartikan padahal atau sedangkan sama ya. Padahal atau sedangkan sama tuh. Ya. Jadi sebagai tambahan kosakata saja, ya. Jadi kalau nanti disebutkan wawunya waw hal, oh padahal gitu ya. Kan gampang tuh. Hal padahal. Ya. Hal padahal gitu ya. Nah, ya. Wa padahal ya, sedangkan qad sungguh, kana apa kana adalah ya. Bisa ada bisa adalah ya. Fariqun apa tadi fariqun? Segolongan. Ya, jadi ingat firqah aja kalau lupa. Ingat firqah yang lumrah. Ya. Segolongan minhum dari mereka. Yasma'una mereka mendengar kalam Allah, firman Allah, ya. Berarti mendengar secara langsung bagaimana firman Allah dibacakan, ya. Sekali lagi, afatatma'una menginginkan bahwa yu'minu lakum waqad sungguh kana adalah fariqun minhum yasma'una kalam Allah, firman Allah, ya. Coba kita terjemahkan dulu sama-sama, mari. Apakah kalian menginginkan dan sungguh adalah segolongan dari mereka mendengar firman Allah, ya. Satu ya, nanti farikun itu berarti kita sebutkan ada beberapa golongan dari orang Yahudi. Yang golongan pertama mendengar firman Allah, ya. Silahkan yang mau coba. Maka apakah kalian menginginkan bahwa mereka beriman kepada kalian dan sungguh adalah segolongan dari mereka mendengar firman-firman Allah. Nah, firman Allah. Yang lain ada? Maka apakah kalian menginginkan bahwa mereka itu beriman dan sungguh adalah segolongan dari mereka itu mendengar firman-firman Allah. Woi. Ya, kita lanjut dulu. Sesudah mendengar firman Allah apa? Ya. Summa kemudian ya. Harrafa yuharrifu, ya. Tahrif. Ghayyara yughayyiru mananya. Mereka merubah. Ya. Apa yuharrifuna? Mereka merubah nya. Nah, merubah firman tadi ya. Ya, coba diulang. Thumma kemudian yuharrifunahu. Mereka merubahnya. Dan ini terbukti ya, merubahnya. Min dari ba'di. Sesudah ma apa yang. Sesudah apa yang
Aqala yaqilu. Nah, ini nanti di sini ada turunan katanya nih, fi'il mudhari'nya. Ini kata lampaunya aqala. Nanti turunnya ada akal. Akal. Ya, akal. Salam. Paket. Akol ya, akolu itu artinya mereka memahami. Apa akolu? Memahami ini maksudnya sudah menggunakan akalnya, gitu ya. Aqaluhu, mereka memahaminya. Nah, merubah kalam Allah sesudah memahaminya, ya. Kalau mau rubah nggak paham kan bingung, apa yang mau dirubah? Ya. Firman bisa dirubah ya. Ya? Firman bisa dirubah. Ya oleh mereka. Nah, Itu bisa. bisa aja. Ya maksudnya tetap aja bisa. Kalau Al-Quran jelas sudah terjaga karena dijamin ya. Karena kalau untuk kitab suci yang lain tidak ada jaminan ya. Dan ini kan terbukti ya. Oh, ini Al-Quran atau Taurat? Ini selain Al-Quran. Nah, ini lagi bahas Bani Israel. Ya, Taurat. Bukan. Kalau Al-Quran jelas enggak ya? Nah, ada yang merubah nanti ketahuan langsung ya. Aqalu, apa aqalu artinya mereka memahami? Ya, makanya akal itu kan untuk memahami, untuk buat paham, ya. Wahum dan ya'lamun, mereka mengetahui. Masalahnya tahu ini, ya. Coba diulangi. Summa Kemudian yuharrifunahu, mereka merubahnya min ba'di, dari sesudah ma, apa yang aqaluhu, mereka memahaminya. Wahum ya'lamun, dan mereka ya'lamun, mereka mengetahui. Sekali lagi, summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wahum ya'lamun, mereka mengetahui, ya. Langsung sila kamu coba dari summa. Kemudian mereka merubahnya dari sesudah apa yang mereka memahaminya, dan mereka mengetahui. Ya. Mereka mengetahui ya. Jadi nggak usah bingung banyak merekanya ya. Jadi nanti supaya kita tahu ini susunan kalimatnya ya. Jadi nanti fungsinya kayak kalau orang santri itu dulu nyoret ya, itu nanti mana mubtada awal kalimat, mana kata keterangan atau khobar gitu ya. Fungsinya ke situ ya. Jadi nggak usah bingung mereka ya, mereka mengetahui ya. Nanti ke arah situ ya. Silahkan, ada lagi? Summa. Kemudian mereka berubahnya apa yang mereka memahaminya, dan mereka mengetahui. Mereka mengetahui ya. Coba kita ulangi dari awal ya, saya bacakan per kalimat ya. Afatatma'una, Maka apa yang kalian menginginkan an bahwa yu'minu lakum waqad dan sungguh kana fariqun minhum dari mereka yasma'una mendengar kalam Allah thumma kemudian yuharrifunahu min ba'di ma apa yang aqaluhu mereka memahaminya, wahum dan mereka ya'lamun, mereka mengetahui. Itu kelompok pertama ya, mendengar firman Allah kemudian ya merubahnya setelah memahaminya. Kelompok yang kedua ya, wa idza apa wa idza dan ketika laku, ini di awal surat ya. Apa laku artinya? Mereka bertemu. Laqiya. Kalau pernah dengar kata liqa? Ya. Liqa artinya apa? Pertemuan. Ya. Ilal liqa. Apa artinya ilal liqa? See you. Sampai
Sampai jumpa lagi. Sampai temu lagi bagus. Ilal liqa ma'as salamah gitu ya. Ilal liqa ya. Ini dari kata laq. Asalnya gini, Pak. Asalnya laqiyu. Ya. Laqiyu asalnya. Jadi untuk lisan orang Arab jangan dikira orang Arab itu gampang semua bilang, Pak. Mereka mengucapkan kalimat enggak. Ya, ada beberapa kalimat yang mereka berat. Ya. Berat mengucapkan terutama ya. Ini kan asalnya laqiya. Ya. Jadi orang Arab itu ya. Aduh. Ya. Ya. Dalam lisan orang Arab ya, pelafalan tanda kasroh sebelum ya itu berat. Ya. Makanya beberapa kalimat dalam bahasa Arab itu kadang ya-nya nanti dibuang. Ya. Ya-nya dibuang ya, plus tanda kasrohnya, dhammahnya pindah ke huruf sebelumnya. Jadi laku gitu ya. Jadi ini ya-nya dibuang karena ya ini nanti tandanya kasroh kan? Ya. Kasrohnya dibuang, ya-nya dibuang. Jadi dhammahnya pindah ke huruf qaf. Laku jadinya ya. Jadi namanya kalau dalam bahasa Arab ada beberapa kalimat itu kata benda namanya isim manqus ya. Ya, ada maksur, ada manqus ya. Ya. Jadi laku ya. Laku artinya mereka bertemu ya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman atau mereka beriman, qalu, mereka berkata amanna. Nah, berarti apa tuh maksudnya Pak? Siapa itu? Iya, orang-orang apa? Kalau ketemu orang beriman ngaku, kan ngaku, namanya ngaku itu ngaku-ngaku doang. Boleh aja ngaku-ngaku ya. Tapi tidak bisa membuktikan keimanannya gitu ya. Berarti orang munafik. Ya. Kelompok kedua orang munafik. Kita lanjut ya, ini sudah tidak ada yang hitam. Kemudian wa idza, dan ketika. Kalau di awal surat itu khalau. Wa idza khalau ila syayatinihim. Kalau ini khala yakhlu ya. Masih ingat khalau? Kembali ya. Berarti khala artinya kembali. Ba'du apa ba'du? Ya, dengan dot ya. Jangan dibaca dengan dal. Ba'du sesudah ba'du dhadidu ya, dhadidu. Ba'du sebagian ya, sebagian. Ba'duhum sebagian mereka. Coba diulang. Wa idza, dan ketika khala kembali. Siapa yang kembali? Ba'duhum, sebagian mereka. Berarti ketika sebagian mereka kembali gitu ya. Kembali kemana? Ila ba'din. Ila apa? Kepada ba'din, sebagian, boleh tambahkan yang lain lah gitu ya biar enak ya. Sebagian mereka kembali kepada sebagian yang lain. Nah, yang lainnya ini kelompok lain lagi nih, beda lagi, bukan munafik. Ya. Orang munafik ketemu sebagian yang lain, tapi bukan orang munafik, masih dari kalangan Yahudi gitu ya. Tapi bukan Yahudi yang munafik ya. Nah, orang Yahudi itu nanti macam-macam Pak di Madinah dulu ya. Coba diulangi lagi ya. Ini sudah tidak ada yang hitam lagi. Coba diulang dari awal. Wa idza, dan ketika laku mereka bertemu alladzina amanu beriman, qalu mereka berkata amanna
kami beriman, wa idza dan ketika khala kembali ba'dhum sebagian mereka ila kepada ba'din sebagian yang lain. Nah, ya. Nanti sebagian yang lain ini berkata gitu ya. Coba ya, ini sudah hitam semuanya. Silahkan dicoba dulu. Ini latihan mengingat ya. Silahkan. Dan ketika mereka bertemu orang-orang yang mereka beriman, mereka berkata kami beriman. Dan ketika kembali sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Nah, pada sebagian yang lain, ya. Yang lain ada? Yang lain. Ayo. Ini ashabul yamin. Sabul shimal. Ayo siapa? Pak Haji ini enggak kedengeran nih. Lagi lemes kayaknya. Dan ketika mereka bertemu apa yang Enggak ada apa yang Haji. orang-orang Ya, orang-orang yang ada ya. mereka berkata kami beriman. Kami beriman. Dan kita kembali Sebagian mereka kepada sebagiannya. yang lain. Ya, jadi kalau ya sebagiannya duluan boleh ya. Dan ketiga sebagian mereka kembali gitu ya pada sebagian yang yang lain ya. Kita lanjut lagi ya. Sebagian yang lain ini berkata gitu ya. Ini nanti dibagi beberapa kelompok nih ya. Yang lain ini lalu qalu, apa qalu? Mereka berkata. Yang mereka berkata siapa maksudnya tadi? Yang lainnya ini ya. Macam-macam kelompoknya nih ya. Sebagian yang lain ini mereka berkata, apakah ya? Bisa apakah, bisa mengapa ya? Boleh ya. Maknanya fleksibel. Ya, sebetulnya lebih tepat mengapa sebetulnya ya. Mengapa gitu ya. Haddasa yuhadditsu. Haddasa yuhadditsu. Ya. Ada hadis, ada muhadatsah, ya. Haddasa yuhadditsu, ya. Artinya menceritakan. Ya, makanya muhadatsah itu bercerita, bercakap-cakap. Ya, bercakap-cakap itu bahasa Arabnya muhadatsah. Kalau orang santri itu muhadatsah, ya, conversation, ya. Tuhadditsuna, kalian menceritakan. Apa tuhadditsuna? Kalian menceritakan, ya. Kalau saya apa? Saya menceritakan. Uhadditsu. Ya. Kami nuhadditsu. Dia yuhadditsu. Mereka yuhadditsuna, ya. Diulangi. Qalu. Mereka berkata. Apakah? Ya. Boleh mengapa? Tuhadditsuna. Kalian menceritakan hum. Mereka atau kepada merekanya siapa? Orang beriman. Ya, hebat, baru datang langsung jawab. Ya, sesuai namanya. Udah. Ya. Jadi orang yang tidak munafik lah ya, orang Yahudi tapi tidak munafik ya. Ngomong ke orang munafik dari kalangan mereka. Gitu ya. Mengapa atau apakah kalian menceritakan kepada mereka? Merekanya siapa tadi? Orang yang beriman, ya. Ya. Menceritakan apa? Apa bi? Dengan apa yang fataha membuka. Apa fataha? Membuka. Ya. Di sini sebetulnya lebih kepada apa? Yang Allah terangkan gitu ya. Terangkan. Kalau di situ apa? Di kamus? Membuka apa terangkan? Ya, sama ya. Jadi maksud saya sama tuh ya. Dari asal kata fataha
membuka ya. Karena memang betul ya, kalimatnya sudah betul ini ya. Allah yang berfirman ya. Jadi Fataha itu ketika sudah terbuka semuanya sudah terang. Ya, makanya termasuk penaklukan itu, menaklukkan bahasa Arabnya Fataha, futuh. Fathu Makkah. Penaklukan kota ya, membuka. Gitu ya. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk berarti maksudnya, yang membuka gitu ya, Fatih ya. Asal katanya membuka ya. Berarti fatahallahu, Allah terangkan gitu ya. Langsung saja ya kita sesuaikan. Apa fatahallahu artinya? Allah terangkan. Alaikum, atas kalian. Coba diulangi dari awal. Qalu, mereka berkata, tuhadditsunahum, kalian menceritakan kepada mereka orang-orang beriman, bima, dengan apa yang fatahallahu, Allah terangkan, alaikum, atas kalian. Apa yang Allah terangkan? Nanti kita bahas ya. Yang Allah terangkan yang jelas ada yang ada di dalam kitab suci mereka. Itu pasti ya, sudah termaktub dalam kitab suci mereka ya. Karena orang kitab Taurat pasti yang paling paham siapa? Ya orang Yahudi, kan gitu ya. Nah, nggak mungkin orang Arab paham ya. Pasti orang Yahudi dulu yang paham. Ya, coba. Silahkan coba. Ayo. Aduh, batuk, mohon maaf ya. Ayo, siapa? Dari Kolu ya, dari Kolu boleh. Ya. Atas kalian ya, atas ini maksudnya kepada kalian ya. Ada lagi? Ya. Udah? Mereka berkata, sambil minum, mengapa kalian menceritakan kepada mereka dengan apa yang Allah terangkan atas kalian. Ya. Kita lanjut ya. Liyuhajukum, ya, lam li. Li ini bisa masuk ke dalam ta'lil ya, tulis sayrurah ya. Kalau diartikan bisa artinya agar atau supaya. Kalau di kamus apa? Supaya. Li-nya. Nah, ini kan di kotak ya. Jadi li ini bukan bagi sebetulnya. Bukan bagi ya, tidak semua li itu bagi. Ya. Kalau tadi kan ya, kalau yang bagi itu ya bisa li, bisa la nih, lakum nih. Bagi itu boleh tuh. Lillahi, bagi Allah ya. Tapi kalau li yang seperti ini artinya hanya satu saja. Ya, bisa artinya agar atau supaya ya. Agar supaya ya. Li, maksudnya tahukah kamu, bahasa kitanya nih, tahukah kamu akibat perbuatanmu itu, gitu ya, suatu waktu nanti liyuhajukum, ya, agar atau supaya, ya, yuhaju, ya. Kalau pernah dengar kata hujjah, apa hujjah? Berdebat. Bantahan ya. Ini sama, ini kata kerjanya Pak. Hajja, yuhaju, artinya mendebat. Ya. Yuhajunakum asalnya ada nunnya ya, karena ketemu lam ini huruf li dibuang huruf nunnya. Tetap artinya mereka mendebat. Apa yuhajuna? Mereka mendebat, liyuhaju, supaya mereka merekanya siapa nih? Orang beriman. Ya,
orang beriman ini nanti akan mendebat kalian bihi dengannya. Nya kira-kira kembali kemana Pak? Nya ini harus jelas nih. Kalau dalam bahasa Arab kata gantinya simple, nya bihi. Hak domir namanya ya. Apa? Hak domir. Kalau dalam ilmu tajwid hinya panjang Pak. Bihi namanya mad silah qasirah. Syaratnya apa mad silah itu dibaca panjang? Bukan ada hamzahnya. Syarat hak domir mad silah itu dibaca panjang. Nanti tawilah itu yang boleh 6, qasirah yang hanya 2. Ya. Syaratnya boleh dibaca panjang itu karena apa Pak? Tahu nggak? Karena sebelum hak domir, ini namanya hak domir ya. Hak domir nih. Sebelum hak domir hurufnya harus hidup. Kalau sebelumnya mati nggak boleh Pak. Ya. Bihi, sebelum huruf haknya apa? Huruf ba. Hurufnya ba-nya hidup nggak? Hidup. Ada yang huruf mati. Ya, min, boleh nggak dibaca panjang hurufnya? Itu syaratnya. Atau ini kalau sedikit bahas tajwid ya. Fi, boleh nggak dibaca panjang? Kenapa? Karena sebelumnya mati. Tapi kalau ini hidup. Apa lagi? Apa lagi? Lahu ya. Lahu ini tuh. Ya, ini syarat kalau kita baca mad silah. Tapi sebetulnya ada bacaan fihi ini yang dibaca panjang, Pak. Namanya mad mubalaghah. Ya. Bapak nanti ada di surat Al-Furqan ya, saya ayatnya lupa. Cuma ayatnya ayat berapa? 69 ya. Fihi ya, ini dibaca panjang tapi hanya ada satu-satunya ya. Hanya ada di dalam surat Al-Furqan juz 19. Wa yakhlud fihi muhana. Ini ya. Sudah banyak yang hafal ya. Yudha'af lahul 'adzab yaumal qiyamati wa yakhlud fihi. Itu hanya ada satu ya. Yang lainnya enggak boleh dibaca panjang ya. Itu syarat mad silah ya. Jadi sebelum hak domir itu hurufnya harus hidup. Ini sama bihi. Nah, kembali lagi. Hi-nya ya, supaya mereka mendebat kalian dengannya. Dengan apa? Dengan yang kalian ceritakan. Nah, ini nih. Ya. Sesuatu yang diceritakan oleh ahlul kitab kepada orang yang beriman. Ya. Muhammad itu betul ada di dalam kitab suci kami nih. Ini namanya munafik, biar ngambil simpati dari orang beriman ya. Nabi Muhammad itu betul ada dalam kitab suci kami gitu. Ya, jadi hi-nya itu kembali yang untuk dicerita, yang kalian ceritakan. Inda rabbikum apa inda? Inda apa? Di sisi rabbikum. Nanti maksudnya hari kiamat. Udah Pak, biarin ini nebeng nanti. Lagi ngaji nggak bakalan dimakan juga. Nanti nggak ada Pak Jiji. Ya. Nah, lanjut. Nah, ini nih sama nih. Afala, gimana? Coba kalau kita perkata fa, la, afala. Maka tidak. Gimana? Maka apakah tidak taqilun, kalian berpikir? Ya, disuruh mikir sama Allah, tanda tanya gitu ya. Afala taqilun. Ya. Jadi terjemahnya sama ya. Huruf fa itu ketika nanti dia ketemu huruf hamzah, dia bergeser. Nggak bisa ada di depan. Karena kenapa? Dia tidak bisa fa'ala, nggak bisa. Dia tidak boleh
bersambung dengan kalimat tanya. Ya, tidak boleh. Maka kalimat pertanyaan ini selalu ada di depan. Ada hal. Ya, tidak boleh. Ya. Nah, misalkan fa'ala enggak ada ya. Fa'ala. Ya maksudnya afala ya. Ya kalau diterjemahkan seolah-olah gini, fa'ala. Maka apakah tidak gitu ya. Jadi hamzahnya selalu ada di depan gitu ya. Afala ta'qilun, maka apakah tidak kalian berpikir? Tapi kalau mau disederhanakan boleh. Maka tidakkah ya. Boleh itu. Maka tidakkah kalian berpikir? Nah, sama ya. Coba saya ulangi dari awal ya, dari awal ayat ke 76. Wa idza laqu alladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu tuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum, mendebat kalian bihi dengannya inda rabbikum di sisi Tuhan kalian. Afala taqilun, kalian berpikir. Tidakkah kalian? Boleh ya kalau mau disederhanakan gitu ya, supaya simple. Aduh. Ya, alhamdulillah. Coba kita pahami mana ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena ada huruf fa tentu berhubungan dengan kalimat sebelumnya ya. Maka gitu ya. Mengapa? Jadi era ini, masa ini maju lagi berarti ya. Kalau di ayat sebelumnya kan mundur. Masanya ada di masa zaman Nabi Musa. Maju ya beribu tahun kemudian ya. Bukan bertahun-tahun lagi, beribu tahun kemudian gitu ya. Ketika orang-orang Yahudi ini ya, sebetulnya orang Yahudi itu kan dari dulu memang mereka menyebar Pak ke seluruh dunia. Ya. Ya, di Madinah banyak komunitas Yahudi ya. Nah, sekarang pun ya sebetulnya mereka dari dulu memang selalu menyebar ya. Nah, ganti zaman banyak dari mereka itu tertindas ya. Sekarang mereka membuat ide haluan Zionis gitu ya. Bahwa orang Yahudi ini harus membentuk suatu koloni, suatu nation. Nah, sehingga terbentuklah negara yang berideologi Zionis dengan Yahudi beda, Pak. Ya, beda. Ya, jadi kadang kita jangan samaratakan. Jadi yang tidak ada dalam Islam itu memerangi Yahudi gitu. Yang diperangi itu ideologi Zionisnya gitu ya. Orang Yahudi gara-gara beragama Yahudi lalu diperangi, nggak ada tuh, nggak boleh ya. Kamu agamanya apa? Yahudi, dibunuh. Ada gitu ya, nggak bisa ya. Sesudah Allah ceritakan kisah pada zaman Nabi Musa, bagaimana ketika Allah bangkitkan orang yang sudah mati ya, ternyata mereka masih mengingkari kebesarannya Allah, sehingga hati mereka itu ya sifatnya keras ya, bahkan lebih keras lagi dari batu ya. Batu yang keras itu masih bisa mengalirkan aliran sungai, ada yang terbelah mengeluarkan air, sampai ada yang batu itu terjatuh ya, begitu takutnya kepada Allah ya. Sehingga kata Allah, maka apakah kalian ini sangat mengharapkan orang-orang yang seperti itu ya, walaupun tidak semua orang Yahudi maksudnya, orang yang sudah Allah perlihatkan kebesarannya lalu masih mengingkarinya
Ya, sehingga kata Allah, apakah kalian begitu berharap ya bahwasanya mereka akan beriman kepada kalian ya. Jadi apa yang kalian harapkan dari orang yang jenisnya seperti itu? Ya, ini gambaran ya. Bagaimana ketika seseorang sudah diperlihatkan ya tanda kebesarannya Allah, lalu masih mengingkarinya, ya ini sudah tidak, memang ya bisa jadi itu adalah termasuk orang-orang yang Allah sesatkan, ya karena may yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang memang Allah kehendaki dia untuk Allah berikan petunjuk, maka Allah tidak akan menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang Allah kehendaki dia untuk sesat, maka tidak ada petunjuk baginya, ya. Tentu ini ada fase, ya, bagaimana hati itu menjadi keras, ya, tidak langsung ujuk-ujuk langsung keras, enggak, ya. Lalu Allah jelaskan beberapa keadaan, ya, golongan orang-orang Yahudi pada saat itu. Satu, ada segolongan dari mereka, ya, mereka mendengar firman Allah secara langsung, ya, yang disampaikan oleh para nabinya, gitu ya. Lalu mereka merubahnya sesudah memahaminya, ya, dan mereka mengetahui betul perbuatan mereka itu salah, ya. Dan ini terbukti, ya, baik itu di kalangan Yahudi ataupun terlebih lagi orang Nasrani, ya. Kalau orang Yahudi itu kitabnya masih mending, Pak, bahasanya masih menggunakan bahasa asalnya, bahasa Ibrani, ya. Tapi kalau Injil, ya, orang Nasrani itu, ya, Bible, ya, itu, ya, bahasa terutuhannya saja bahasa Greek Yunani, ya. Nah, kalau dalam kitab itu memang Allah turunkan Alkitab, maksudnya Injil ini dengan bahasa Suryani, Pak. Cuma bukan Suryani yang Makoli, ya. Bukan. Bahasa Suryani itu memang betul ada, ya, bahasa Suryani, ya. Dalam keterangan yang saya baca itu Injil itu diturunkan dalam bahasa Suryani, Pak. Ya. Makanya ketika Injil tertua itu ditemukan di Yunani, ya, itu sudah jauh, ya. Nah, hebatnya Al-Quran. Nah, Al-Quran ini dari pertama diturunkan, ya, mau ketemu Al-Quran tertua yang nggak ada titik, bukan nggak ada harokatnya lagi, nggak ada titiknya, ya. Kalau hafal itu kan tahu, Pak, oh ini ayatnya nih, gitu ya. Itu masih sahih, masih sama persis. Saya pernah lihat kalau di internet itu ada Quran tertua, kalau tidak salah ada yang termasuk yang di museum di Inggris tuh. Itu kan bukan nggak ada harokatnya lagi, Pak, nggak ada titiknya. Ya, huruf ba, huruf ya, bingung pokoknya, sama aja tulisannya. Ya, yang ngasih titik, yang ngasih harokat itu sahabat yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali, ya, itu bapaknya bukan bapaknya lagi, moyangnya, gitu ya. Moyangnya bahasa Arab, bapaknya bahasa Arab itu Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali, sahabat. Nah, ya. Itu beliau yang pertama kali yang memberi titik, ya, bahkan memberi tanda-tanda ini doma, ya. Abul Aswad Ad-Du'ali. Karena dulu orang Arab, jadi kenapa Nabi itu tidak bisa baca, artinya tidak pernah belajar baca, menulis dan membaca, karena tingkat intelektual orang dulu itu dengan ingatan, Mbak. Orang lemah ingatan ditulis, ya kan? Orang lemah ingatan, coba kalau nyuruh orang ke warung, wah, kayak anak kecil aja tuh, balik lagi misalnya, karena ingatannya masih lemah, ya. Jadi kalau orang dulu itu termasuk Nabi itu cerdas kan, fatonah, ya. Kenapa tidak pernah belajar baca tulis, ya? Karena tingkat intelektual orang dulu dengan sekarang jauh berbeda. Jadi kalau dulu itu dengan daya ingat, mainnya ingatan, Mbak, ya.
Makanya coba kalau Nabi nggak pinter, ya, Nabi itu kan dagang ke dagang Syam, ya, bawa barang dagangan punya, ya, calon istrinya, kalau dulu belum jadi istri kan, Siti Khadijah. Itu kira-kira kalau orang yang ingatannya lemah, mungkin nggak ini misalkan bawa korma, bawa gandum sekian karung, harganya sekian, kormanya korma, ya kan nggak sama, korma itu macam-macam, misalkan korma ajwa, korma sukar atau macam-macam ya. Belum lagi misalkan bawa benda apa, sutra, kain dan lain sebagainya. Itu kalau ingatannya lemah nggak mungkin, Mbak. Ya, makanya Nabi itu tidak belajar baca nur karena seseorang dianggap pintar itu kalau ingatannya kuat. Nah, dianggap lemah harus ditulis. Nah, sehingga yang bisa baca tulis itu kalau dulu dianggap ya kurang pintar gitu. Maksudnya ingatannya kurang kuat sehingga harus ditulis, ya. Jadi kalau ada orang yang bilang Nabi gimana, kok Nabi nggak bisa baca tulis? Ya, lihat dari sekarangnya, ya. Jadi tingkat intelektual orang dulu dengan sekarang beda. Nah, sekarang orang harus bisa baca tulis supaya pintar, gitu ya. Kalau dulu enggak. Jadi main ingatan gitu ya. Mainnya ingatan, begitu saking cerdasnya, ya. Itu kalau Nabi bukan karena Nabi nggak pernah belajar baca tulis, itu aja. Karena kenapa? Karena orang dulu ya dianggap cerdas itu kalau ingatannya kuat. Ingatannya lemah harus ditulis. Sehingga orang yang katib itu, juru tulis itu hanya untuk orang-orang yang ingatannya lemah. Ya, makanya ya saking cerdasnya Nabi sebetulnya itu menjelaskan ya begitu tingkat intelektual orang-orang dulu itu luar biasa, ya. Kemudian orang yang kedua itu ketika bertemu dengan orang yang beriman, mereka akan berkata kami beriman. Nah, ini orang munafik berarti ya. Nah, itu mengaku yang beriman, pura-pura beriman. Bahkan sampai level ya mereka ini saking supaya dianggap mereka itu bagian dari orang beriman, mereka menceritakan beberapa keterangan yang ada dalam kitab Taurat mereka. Jadi orang-orang Yahudi ngasih tahu tuh, wah betul tuh, Muhammad itu sudah dinubuatkan dalam kitab Taurat, kata orang Yahudi, gitu ya, kepada orang yang beriman. Lalu ketika mereka kembali kepada golongannya, pada sebagian yang lain, nah ini yang orang Yahudi tapi yang tidak munafik ya, yang Yahudi tulen gitu, artinya Yahudi kafir tidak beriman, gitu ya, tapi tidak munafik juga, gitu ya. Nah, lalu orang Yahudi ini sebagian yang lain ini berkata kepada orang munafik, Yahudi yang munafik ini, hei, mengapa kamu ini menceritakan kepada mereka, kepada Muhammad, kepada sahabat-sahabatnya sesuatu yang telah Allah terangkan kepada kalian, itu tentang kerasulannya, tentang kenabiannya. Mengapa kamu sebutkan itu semuanya? Tahu nggak akibat perbuatan kalian itu kelak mereka akan menuntut kalian, mereka akan mendebat kalian di hadapan Allah. Karena mereka kan secara ketuhanan kan sama, Pak. Konsep ketuhanan orang Yahudi malah untuk ketuhanan itu lebih bertauhid. Ya, dari orang Nasrani. Orang Nasrani kan sesat. Ya, Tuhannya 3. Orang Yahudi enggak. Ya. Nah, Tuhannya 1 sama seperti kita gitu ya. Makanya anggapan Tuhan Allah ini, kalau orang Nasrani bilang ya, kalau mereka Elohim ya. Ini sama, Tuhannya 1. Nah, sehingga mereka berkata, tahukah kamu akibat perbuatanmu itu ya, yang menceritakan tentang semuanya ya, tentang nubuat Muhammad ya, kamu ya nanti di akhirat akan didebat oleh mereka, akan diminta pertanggungjawabannya. Kenapa kamu melakukan itu? Ya, artinya tidak beriman ya, kamu pura-pura beriman padahal kamu tahu Muhammad itu sudah dinubuatkan, kok pura-pura beriman gitu. Nah, sehingga kalimatnya ditutup, afala taqilun, maka tidakkah kalian berpikir, kok kamu ini pura-pura doang, kamu pura-pura cerita Muhammad itu ada dalam kitab suci, tapi kamu sendiri nggak beriman, kok pura-pura beriman, kok bisa gitu, ada orang kayak gitu ya. Kamu tahu Muhammad itu benar ya, tapi kamu pura-pura beriman. Kalau mau kafir sekali kan gitu. Jangan jadi orang munafik.
Nah, itu sebagian golongan dari mereka pun kritis kepada orang munafik ini, gitu ya. Jadi nggak semuanya orang Yahudi itu. Ya sama kayak Zionis sekarang nih. Ada yang setuju sama Zionis, ada yang enggak. Orang Yahudi, yang Yahudi tulen nggak setuju, ya. Dan mereka sadar diri. Ada yang kayak kita ini numpang kok kamu malah ngerebut tanah orang, gitu ya. Jadi kalau kita lihat orang Yahudi itu sendiri tidak semuanya sama, Pak. Dari dulu mereka, sebagian dari mereka itu ya berselisih paham juga. Jadi ini 3 kelompok ya yang Allah sebutkan. Nanti ada 4 dengan dengan kelompok berikutnya di ayat ke 68 ya. Ini sebetulnya 67, nanti awal yang alamun itu masih membahas tentang kelompok ini ya. Nanti wa minhum ummiyun itu kelompok yang keempat ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya, mungkin kita tutup dulu supaya ngobrol makan-makannya enak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.